Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, senantiasa kita bertahmid kepada Allah, memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang kita rasakan setiap harinya, terutama nikmatul Islam wa ni'matul Islam. Kemudian nikmat keamanan, yang mana di saat ini sebagian dari saudara kita kaum muslimin sedang mengalami kegoncangan berupa peperangan dan kematian yang jumlahnya ribuan. Maka hendaknya kita yang ada di Indonesia ini memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak rasa syukur kepada Allah, dan meninggalkan berbagai macam dosa agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut nikmat keamanan yang ada di negeri Indonesia tercinta ini, yang semuanya keamanan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Judul dari kajian kita pada kesempatan kali ini mengenai mengorbankan sedikit dari harta yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepadanya, yang mana hanya orang-orang yang selamat dari sifat bakhil atau pelit yang bisa mengorbankan sedikit dari harta yang dia miliki. Maka hendaklah seseorang menghindari sifat bakhil atau pelit atau kikir, yang mana bakhil atau kikir ini tidak sebatas hanya urusan materi saja. Bakhil ini tidak sebatas hanya urusan materi atau harta, tetapi juga bakhil ini sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim wan Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, la yajtami'u as-suhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Bahwasanya tidak akan berkumpul sifat bakhil, sifat pelit, sifat kikir dan keimanan di dalam hati seseorang selama-lamanya. Jadi keimanan kepada Allah tidak akan pernah berkumpul dalam yang namanya sifat bakhil atau kikir. Dan ini menunjukkan dalam hadis ini sifat bakhil akan bisa melemahkan iman seseorang. Sifat kikir pelit sangat bisa melemahkan iman seseorang. Maka barang siapa yang besar bakhilnya,
besar pelitnya membelanjakan hartanya, menggunakan tubuhnya untuk ketaatan kepada Allah, maka semakin lemah keimanan yang ada di dalam hatinya. Maka Imam As-Sindi rahimahullah menjelaskan hadis ini maksudnya adalah tidak sepantasnya orang yang mengaku beriman kepada Allah menggabungkan dalam hatinya sifat bakhil, dikarenakan kebakhilan adalah sifat yang paling jauh dari keimanan. Dikarenakan kebakhilan, pelit atau kikir adalah sifat yang paling jauh dari keimanan. Maka barang siapa yang dijauhkan dari sifat ini, itu menandakan orang-orang yang menguat imannya, atau dijauhkan dari hal-hal yang melemahkan keimanan yang ada dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Hasyr ayat yang ke-9, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Maka barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari sifat kikir, sifat bakhil atau sifat pelit, baik hartanya maupun dengan anggota badannya, maka mereka itulah, kata Allah, faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung hidupnya. Yang mana terkadang manusia dalam beribadah kepada Allah butuh yang namanya modal berupa harta benda atau modal berupa uang. Contohnya saja ibadah haji misalnya, atau ibadah jihad fi sabilillah, atau ibadah umrah, yang mana ibadah ini membutuhkan harta materi. Maka tidak akan bisa menjalankan ibadah ini kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari sifat bakhil atau pelit. Maka orang-orang yang bakhil itu dijauhkan dari ibadah-ibadah, dan itu menandakan dia dijauhkan dari keberuntungan kepada Allah tabaraka wa taala. Diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, yang dimaksud dengan dipelihara dari kekikiran adalah kekikiran jiwa, dijaga dari kekikiran jiwanya, dari kebakhilan jiwanya. Yang mana ketika seseorang diselamatkan dari kebakhilan, kekikiran jiwanya, maka dia akan mudah menjalankan perintah-perintah Allah. Contohnya saja misalnya orang melaksanakan salat 5 waktu. Kenapa sebagian kaum muslimin terkadang tidak mau salat 5 waktu? Itu dikarenakan bakhilnya dia. Dia tidak ingin memberikan sedikit waktunya. Dia tidak mau memberikan sedikit kekuatannya untuk mengerjakan salat 5 waktu tadi. Itu menunjukkan bakhil yang luar biasa, sifat pelit yang luar biasa. Begitu juga seseorang yang kikir jiwanya, pelit jiwanya, ketika datang ibadah misalnya haji, dia ringan menjalankan ibadah tersebut walaupun harus mengeluarkan modal yang banyak. Ketika ada ibadah jihad fi sabilillah, dia mudah mengerjakannya. Ketika datang ibadah umrah misalnya, dia mudah melakukannya walaupun mungkin membutuhkan modal yang besar. Tetapi Allah selamatkan dia dari sifat bakhil. Maka barang siapa yang diselamatkan dari sifat bakhil ini maka dia akan dimudahkan untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mana banyak kita saksikan dari sebagian manusia sangat tidak suka dikatakan bakhil.
Sebagian manusia sangat tidak senang dikatakan pelit, tetapi kenyataannya mereka orang-orang yang sangat pelit. Sampai pun untuk beribadah kepada Allah, yang kebaikannya untuk dirinya sendiri, itu pun dia tidak mau melakukannya. Saking pelitnya dia. Maka kita sebutkan di sini beberapa sebab pelitnya manusia terhadap harta. Pelitnya manusia terhadap harta. Yang pertama, sebab pelitnya manusia terhadap harta yang dia miliki adalah karena kecintaan dengan syahwat, kesenangan jiwa yang tidak akan tertunaikan kecuali dengan harta tadi. Dan juga dikarenakan panjangnya angan-angan dalam hidupnya. Jadi yang pertama, karena cintanya kepada harta tadi, untuk menggapai syahwat yang dia inginkan, dan dikarenakan panjangnya angan-angannya. Ini sebab yang pertama, kenapa manusia itu sangat pelit dengan hartanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Banyak kita saksikan kaum muslimin mampu membeli rumah mewah misalnya, mampu membeli kendaraan yang mahal, tapi giliran untuk beribadah kepada Allah, untuk menunaikan ibadah haji, untuk berumrah misalnya, untuk berjihad, untuk bersedekah kepada fakir miskin, untuk membantu orang-orang yang kesusahan manusia, hanya sedikit yang mampu melakukannya, atau pelitnya luar biasa. Tapi giliran perkara dunia, mereka sangat loyal, sangat longgar, sangat mudah mengeluarkan hartanya. Dikarenakan perkara dunia tadi adalah urusan yang cocok dengan syahwatnya dan sesuai dengan angan-angannya. Ketika cocok dengan syahwatnya, angan-angannya, dia mudah mengeluarkan hartanya. Giliran bertentangan dengan syahwatnya, dia tidak mau mengeluarkan dan sangat-sangat pelit mengeluarkannya. Ini sebab yang pertama, pelitnya manusia terhadap harta bendanya atau materi yang dia miliki. Kemudian yang kedua, sebab bakhilnya, pelitnya manusia itu adalah dikarenakan dia terlalu mencintai hartanya. Dia lebih mencintai hartanya untuk ditabung. Dia lebih cinta hartanya untuk disimpan sebanyak-banyaknya. Dikarenakan kecintaan kepada harta ini, maka tidak sedikit dari manusia menumpuk-numpuk harta di tabungannya, menumpuk-numpuk harta di rumahnya, yang ternyata besok pagi atau esok harinya kematian datang dalam keadaan dia menyimpan uangnya yang jumlahnya sangat banyak. Beginilah manusia kalau sudah mencintai harta, dia lebih senang menyimpannya, dan akhirnya tumbuhlah sifat bakhil yang besar dalam hatinya. Maka dari itu hendaknya kita semua berupaya menghilangkan sifat bakhil, pelit, dalam mengorbankan sedikit harta yang dia miliki, terutama mengorbankan dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di antara cara untuk mudah sedikit mengorbankan harta yang dia miliki, atau cara agar mudah menghilangkan sifat bakhil, pelit yang ada pada jiwanya, adalah dengan membaca firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah
Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah wa lillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Maka janganlah sekali-kali atau sekali-kali jangan orang yang pelit itu dengan hartanya terhadap apa yang Allah berikan kepadanya menyangka pelit itu lebih baik baginya. Jadi jangan, kata Allah, orang yang bakhil itu menyangka kebakhilan itu lebih baik untuknya. Bal huwa khairun lahum bal huwa syarrun lahum. Huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Dan sebenarnya kebakhilan itu, kata Allah, adalah keburukan. Kebakhilan adalah keburukan. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan kami akan kalungkan di leher mereka di hari kiamat harta yang mereka pelit itu, harta yang mereka bakhil padanya pada hari kiamat. Jadi ancaman dari Allah atas orang yang bakhil. Ancaman yang pertama, orang yang bakhil mengeluarkan sedikit dari hartanya untuk ketaatan kepada Allah. Yang pertama, Allah katakan bal huwa syarrun lahum. Bakhil itu adalah keburukan untuk mereka, musibah untuk mereka fi dunya wal akhirah. Yang kedua, sayutawaquna ma bakhilu bih. Harta yang mereka bakhil itu, kata Allah, akan dikalungkan. Sebagian ulama mengatakan dikalungkan setelah dirubah menjadi ular yang besar yang jantan. Ada juga yang mengatakan dikalungkan setelah menjadi api neraka, dikalungkan ke lehernya. Begitu dahsyatnya azab atau siksa bagi orang-orang yang bakhil. Maka hendaknya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah berupaya membuang sifat bakhil ini, yang mana sifat bakhil ini bukanlah sifat yang menguntungkan, tetapi sifat bakhil ini adalah sebuah penyakit yang berbahaya yang menyebabkan seseorang disiksa oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan mengalami keburukan serta kerugian fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita semua untuk berlindung dari sifat bakhil ini. Yang mana bakhil ini adalah sifat yang tercela. Yang mana bakhil ini tanda seseorang lebih mencintai dunia daripada akhiratnya. Dan bakhil ini sebab diharamkan dari banyak kebaikan fid dunya wal akhirah. Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang hendaknya kita baca setiap harinya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, kepikunan dan kebakhilan. Nabi mengajarkan kita untuk berlindung dari jubni. Jubni ini ditafsirkan oleh para ulama sifat pelit dengan jasadnya. Wal bukhli, sifat pelit dengan hartanya. Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi sifat yang namanya pelit ini, dan hendaknya seseorang berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah mengancam dalam ayatnya orang-orang yang pelit. Yang pertama itu keburukan untuknya. Yang kedua akan dikalungkan di hari kiamat setelah dirubah menjadi ular yang besar atau api yang besar. Dan masih banyak ancaman-ancaman yang lainnya.
Disebutkan dalam hadis, ma mana'a qaumun az-zakah inna batanahumullahu bisinin. Tidaklah suatu kaum itu pelit, bakhil, mengeluarkan harta zakatnya, kecuali Allah akan bikin mereka kelaparan, bikin mereka kesusahan. Dan ini akan terjadi pada waktunya ketika kaum muslimin bakhil mengeluarkan zakatnya, yang ada adalah musibah yang menimpa mereka. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati finnar, rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat dermawan. Bahkan dikisahkan dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, ma su'ila Rasulullah syai'an qad faqala la. Tidak pernah sekalipun Rasulullah itu bila diminta sesuatu mengatakan tidak. Rasulullah itu tidak pernah diminta sesuatu mengatakan tidak. Jadi apapun yang diminta oleh sahabat ke Rasulullah, selama itu bukan dosa, selama itu bukan merugikan agama seseorang, maka Nabi mengatakan iya, diberikan kepadanya. Makanya para sahabat dahulu sering melarang sahabat yang lain untuk minta dengan Nabi. Sebagian sahabat menegur Nabi, menegur sahabat yang lain dengan mengatakan, jangan engkau minta kepada Nabi, karena Nabi itu adalah sosok orang yang tidak pernah menolak permintaan. Selama dia mampu, dia beri. Bahkan pernah dikisahkan Nabi dihadiahkan kain. Tiba-tiba sahabat yang belum paham dengan bagaimana karakter Nabi, dia minta. Nabi pun dengan rela memberi kain tersebut. Dalam keadaan sahabat lain melihatnya, sahabat yang lain berharap Nabi memakai kain itu. Tetapi sebagian sahabat ada yang belum memahami sehingga berani meminta. Maka Nabi pun apapun yang diminta darinya pun dikasih. Sampai pun mungkin barang yang berharga yang ada seperti di sisi kita di saat ini. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi pernah Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, anna rajulan sa'ala Nabi ghanaman. Dikisahkan dalam sebuah hadis tentang kedermawanan Rasulullah. Ada seorang meminta kepada Nabi kambing. Yang kambing ini jumlahnya sebanyak antara 2 bukit, yang mungkin bisa ratusan ekor atau ribuan ekor. Diminta oleh seseorang kepada Nabi. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Nabi tidak pernah menolak permintaan. Maka Nabi pun memberikan seluruh kambing tadi, yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan ekor, kepada orang yang memintanya dan tidak merasa keberatan dan menolak sedikit pun. Maka orang itu yang meminta tadi kemudian diberi kepadanya oleh Nabi kambing sebanyak antara 2 bukit, ratusan atau ribuan ekor. Melapor ke kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuklah ke dalam Islam. Fa wallahi, demi Allah, inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Rasulullah itu, Muhammad itu telah memberikan kepadaku hewan yang sangat banyak, seakan-akan tidak takut dengan kefakiran ketika memberinya. Begitulah Rasulullah. Yang minta kepadanya orang kafir, itu diberinya 1 lembah kambing. Maka ketika diberi hal ini kepada orang kafir, justru dia masuk Islam dan mengajak kaumnya. Fa wallahi, demi Allah, Muhammad itu memberi kepadaku sesuatu yang sangat banyak tanpa kekhawatiran kefakiran. Faqala Anas, in kana rajul la yuslim ma yuridu illa ad-dunya
Fama yuslim hatta yakunu al-Islam ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alayha. Maka setelah orang kafir yang diberi kambing satu lembah tadi masuk Islam, maka setelah dia masuk Islam, dia mengatakan, sungguh sekarang Islam itu lebih aku cintai daripada apa yang diberikan kepadanya. Beginilah akhlak Rasulullah. Tidak pelit dan bakhil untuk sedikit mengorbankan dari hartanya, terutama dalam beribadah kepada Allah, dalam berbuat baik kepada sesama manusia. Maka hendaknya kita semua berhias dengan sifat bakhil ini, yang mana sifat bakhil ini sangat merugikan seseorang fid dunya wal akhirah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang dermawan, kata Nabi, itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Adapun orang yang bakhil, jauh dari Allah, dekat dengan neraka, dan jauh dari manusia. Maka mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini menyadarkan kita semua bahwasanya bakhilnya kita bukan jalan keberuntungan, pelitnya kita bukan jalan kekayaan, kikirnya kita bukan jalan keberhasilan. Tapi jalan keberhasilan, keberuntungan adalah dengan sifat dermawan. Dermawan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, seperti melakukan ibadah haji misalnya, atau jihad fi sabilillah, bersedekah ke fakir miskin, atau melakukan ibadah umrah. Dengan sifat dermawan mengeluarkan harta, itulah jalan keberuntungan yang sebenarnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari sifat bakhil ini, dan menjauhkan kita dari sifat kikir lagi pelit, yang mana dua sifat ini adalah sifat yang melemahkan iman dan merugikan kehidupan seseorang fid dunya wal akhirah. Naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini kajiannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.